Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Jebret Tim, DPI balik lagi di hari Senin ceria ini. Tapi mungkin cerianya cuma untuk fansnya City aja ya. Kalau untuk dua fansnya Arsenal malam ini ada Aldi dan juga Koci mungkin agak lemes dan sedih. Gimana Koci dan Aldi, masih sedih, lemes, apa optimis mencoba lagi tahun depan? Koci dulu mungkin. Kemarin gue lihat ini ya, ekspresi Koci. Sudah kan kemarin gua. Kalau Gue di bawah Arteta sih nggak pernah. Gue bilang di sini half year ago. Gue bilang Arsenal nggak kemana-mana di bawah Arteta. Walaupun sebagai fans pasti ada harapan miracle lah, Wajar. kepleset lah ini itu. Tapi realistisnya nggak di bawah Arteta. compete sampai hari terakhir Premier League bersama tim sekuat se-Super City nggak lu anggap sebagai? Nggak gini, lu nggak bisa, tolong jangan kardus. Oh, bukan. Ya, silakan City ini tahun ini jelek banget loh. Beda dengan City sebelumnya. Tahun ini mereka sering ugly win. 1-0 selisih 1 gol. Kapan City kalah goal difference dibanding atau sama lah? Sebelum-sebelumnya jauh di atas kompetitornya. Ya. Jauh. Sekarang kok bisa sama dengan Arsenal? Tapi memang dalam masa City yang nggak bagus aja, Arsenal nggak bisa ngelewatin. Liverpool nggak bisa. Oke. Apalagi tahun depan kalau lagi bagus-bagusnya City. Jadi bolehlah ya hari ini Jebret Tim nyawer dulu biar Iya. nyemangatin dua fansnya Arsenal dan satu lagi ada Mas Aryo yang ditinggal sama klub. Biar semangat boleh kalian nyawer. Dua musim berturut-turut gagal juara Liga Inggris dengan margin yang cukup tipis tentu membuat hati The Gunners ini teriris pastinya ya. Musim ini Arsenal bahkan mengukir rekor kemenangan dan gol terbanyak mereka dalam sejarah Liga Premier Inggris. Dan torehan poin pasukan Arteta hanya kalah satu angka aja dari capaian tim Invisible Arsene Wenger di musim 2003-2004. Tapi kayaknya sebelum kita bahas lebih dalam soal kejayaan City, kayaknya buat menghibur fans Arsenal bolehlah kita bahasnya Arsenal dulu aja. Sebenarnya biar menghibur nggak usah dibahas sih lebih tepatnya. Kita lihat dulu ada komen-komen dari Jebret Oh iya, Tim nih. silakan. Ini dia. Dari Rian Purnama 28, mau nanya nih serius, kalau misal minggu depan MU menang di final FA Cup, apa bisa disebut lebih baik dari Arsenal? Ini kayak musim lalu sih pertanyaan ini Iya. udah pernah ditanyakan Orang juga. gue nggak ngerti, tolol kok dipupuk gitu. Wow, tolong. Lu tuh rank 8 terseok-seok gitu Iya. loh. Dia nanya nih. Goblok banget tuh. Dari Tipsnya, Hisyana Mudin apa Arif, nih? tipsnya buat nahan sabar 30 tahun bang, bentar lagi nih. Banter-banter, wajar lah ngeledek pendek. Bentar lagi, masih 10 tahun lagi Keles. Langsung kita bahas Arsenal dulu. Oke, Koci, kita juga di sini semalam live reaction juga gue cukup kecewa lah jujur. Sedih lah ya, maksudnya kayak karena udah sedikit lagi gitu mengharapkan Liverpool City kepleset. Lu nggak realistis kalau lu bilang. Iya, maksudnya namanya udah sebagus ini gitu. Nah, kalau mungkin jebretin di rumah pengen denger juga gimana perasaan lo sebagai fans, bukan sebagai pandit Dia dulu kayaknya ya. udah prepare. Gue sebagai fans, gue nggak punya ekspektasi. Berharap ya, makanya gue selalu bilang tiap kali menang, enjoy the moment. Enjoy aja tiap Karena lu tau bakal begini. Gue tahu nggak bakal kemana-mana di bawah Arteta. Oke. This coach is fucked up. Wah. Orang nggak bisa ngelihat, orang cuma ngelihat mainnya bagus, gue setuju. Iya. Mainnya build up-nya sama Spurs, City termasuk terbaik lah. Tapi ya sepak bola kalau mau jadi juara ya, it's not enough. Lu kalau lawan MU lah, menang kan kita. Semua kayak tai mainnya, terutama pemain pentingnya. Odegaard, Saka lah, Rice lah, Saliba lah. Ini karena MU jelek aja nggak bisa finishing kan. Padahal MU mainnya bagus kan. Lumayan ya. Terus mau gantiin siapa? Nggak ada. City kalau Haaland jelek, keluar. Alvarez masuk. Oke. Ah. Ini Foden jelek, keluar. Doku masuk. Rodri jelek, keluar. Kovacic masuk. Benchnya bagus. Benchnya bagus. Kita, Nketiah, Smith Rowe, Cedric, Elneny, Rice Nelson. Siapa lagi? I get the point. Baru kemarin Saka doang yang cedera. Beda banget. Langsung semua turun kan. Yang gantiin siapa?
Jorginho doang yang masih oke lah. Tapi ya Jorginho sekarang kan beda sama Jorginho pada saat dia di Chelsea. Sekarang udah menurun. Jadi fucked up gitu. Tapi Mas Saryo, takes time dong untuk membuat tim Fucking 4 years man, takes time mau berapa, mau 40 tahun lagi. Ya, saat gini, maksudnya selama masih ada Pep di City, ya sulit nggak sih bagi tim-tim lain untuk compete? Sangat sulit gitu. Cuman kan kalau gue sih ngeliat progresnya Arsenal ya. Apa progres yang paling bisa lo highlight? Yang paling gampang ya lo lihat poinnya. Musim lalu 84, sekarang 89. Oke. Artinya dia making progress makin mendekati yang harusnya poin segitu di era-era lalu lo bisa menjadi juara di poin segitu. Tapi yang lo hadapin kan City yang lo kalah 1 poin, Liverpool berapa kali udah ngelewatin rekor mereka di musim-musim tersebut, tetap aja kalah sama City. Progresnya kelihatan. Tambahan poinnya dari musim lalu mereka tambah 5, sementara City tambah 2 poin. Artinya kan dari sisi kestabilan sebetulnya kan Arsenal sudah menunjukkan mereka sudah mulai stabil. 5 poin ekstra dengan keluar duit 250 juta. Do you think it's worth it? But ternyata tambahan duit itu membuat mereka bisa seperti sekarang. Ya, 5 points only. Masuk Declan Rice, masuk Havertz. Itu kan harga yang tadinya mungkin kan tidak dianggap bakal bisa dikeluarin oleh Arsenal. Ternyata Arsenal sudah mulai memikirkan kita harus invest ke pemain-pemain yang benar. Sudah dilakukan. Mereka beli Rice, mereka beli Jorginho tambahan, mereka beli Trossard. Dalam 5 tahun terakhir mereka salah satu yang terbesar. Yang kemarin gue sebut kan, nomor 1 Chelsea, nomor 2 MU, nomor 3 Arsenal. Artinya dari sisi investment mereka sudah mulai melihat mereka butuh pemain-pemain berkualitas. Tapi kan tiap lo ngeluarin duit belum tentu itu akan investment lo akan balik kan, pasti masih ada risk kan ketika lo ngambil pemain. Apakah ini jadi pemain apa enggak? Apakah ini bisa ternyata yang duit kecil ternyata jadi pemain bagus? Itu kan masih harus dilihat dalam beberapa pertandingan. Lalu kalau kita ngelihat dari sisi permainan, dari sisi mentality, yang gue bilang apa yang lacking of Arsenal di musim kemarin sudah perlahan-lahan mulai diperbaiki sama Arteta. Pemilihan pemain udah nggak sejarang keliru di musim kemarin, di mana mereka harus ngejar terus ketika nurunin pemain cadangan, mereka harus balikin lagi pemain inti untuk mengembalikan jauh, extra effort, capek, kelihatan di akhir-akhir kompetisi mereka slip. Itu kan kelihatan kemarin kehabisan bensin. Tapi di musim ini kan itu nggak terjadi. Perkara mereka di pertandingan terakhir, ya mereka udah nggak bisa apa-apa. Orang karena City-nya sudah unggul 2 poin, mereka sudah melakukan tugasnya. Mereka bisa menang di pertandingan terakhir. Mereka nggak battled ini pertandingan, mereka tetap bisa menang. Tapi City-nya menang juga. Artinya apa yang dilakukan Arteta, terutama dalam 2 musim terakhir lah. Kalau kita bicara 2 musim pertama, ya mungkin dia baru mencoba nge-build tim ini, ngebuang-buangin pemain-pemain toksiknya, Deadwood-nya perlahan-lahan dia bisa. Emang sekarang nggak ada Deadwood? Ya masih ada, tapi kan nggak semuanya. Pelan-pelan. Ini Ya, menuju pelan-pelan sampai kapan pelan-pelan? ya paling nggak kan dia nunjukin lu bisa kekonsisten Not ini loh. dengan 250. Havertz 60 juta is way too expensive. Zinchenko, Gapsus hampir 100 juta, zero kontribusi. Tapi di musim kemarin mereka cukup kontribut, ya kan? Iya, sampai 6 match terakhir udah kita gagal. Iya. Nggak bisa bersaing lagi. Dia nggak bisa ngegas di terakhir karena yang gue bilang tadi, perkara dia di awal musim banyak melakukan kesalahan dalam ini membuat mereka burn out. Akhirnya nggak. Tapi kan ini enggak, mereka nggak burn out di sampai Ya akhir karena kompetisi. City-nya lagi jelek. Nah, Kalau kita bicara jelek. City jelek, poinnya 91 itu kan nggak jelek loh. Mungkin dari sisi permainan. Iya, sisi permainan. Tapi Sisi permainan. outcome-nya mereka tetap bisa menang. Iya. Ini kan City. Karena pemainnya berkualitas. Iya. City itu main jelek menang. Arsenal main jelek 5 sebelum winter break 5 match nggak menang. Iya, terutama 3 pertandingan itu, Iya. Liverpool, Fulham. Fulham, sama West Ham. Villa. Bukan yang kemarin. Biasanya menang terus. Villa juga kalah 2 kali kalah lawan Villa musim Oh, 2 kali ini. ya? Iya, ya, berarti sama Villa yang 3 pertandingan di bulan Desember. Gue rasa kalau kita berkaca kesalahan mereka ya di 3 pertandingan itu, festive period, mereka nggak bisa menangin 3 pertandingan berturut-turut. Itu yang mungkin kalau mereka berkaca ke belakang, akhirnya anjing gue kehilangan ini. Lawan Fulham lah. Ya, lawan Itu Fulham. harusnya bisa Iya, menang. seri lawan Liverpool, kalah sama Fulham, kalah sama Aston Villa. Itu 3 pertandingan yang menurut gue akhirnya menjadikan ini seperti hasilnya ini. Iya. Coach, kalau gue tanya ya, progres pasti jelas lah, nggak mungkin ada yang Jelas bilang. progres, Nah, setuju. progres apa poin atau progres apa yang paling kelihatan buat lu biar kita bisa share ke Jebret Tim? Gini, lu harus lihat yang gue kesel tiap tahun itu ya pembelian pemain. You don't buy Havertz 60 juta. You don't buy Zinchenko, Gapsus hampir 100 juta. Lu nggak beli Kiwior. Lu nggak pertahankan Nketiah.
pertahankan El Neni, pertahankan Cedric. Lu nggak beli tusuk gigi. Kalau lu bilang, ya mereka murah 20. 5 pemain 20 udah cepet lebih, men. Ngerti nggak? Nah, kenapa hal kayak gini nggak dialamin oleh Jurgen Klopp? Jurgen Klopp itu dapat almost sedikit banget loh dananya. Jauh di bawah Arsenal. Peringkat 9. Ya, kok Jurgen Klopp bisa? Kok si City bisa? That's the point. Kalau orang bilang progres, oke, gue setuju progres. Apa Tapi progres yang paling ya permainan bisa rotasi sehingga kita bisa bersaing sampai match-match terakhir. Tahun lalu nyaris nggak ada rotasi. Tapi jangan lupa kita keluar 250 juta loh, hanya untuk 5 point lebih. Kenapa lu nggak dari awal beli striker? Kenapa lu beli fucked up Havertz itu? Havertz kontribusi, but semua pemain yang dibeli itu nyaris-nyaris semua. Mungkin bagus, iya, tapi nggak ada world class player. Mungkin nggak sih Nggak ada levelnya Bernardo Iya. Silva, nggak ada levelnya Salah, nggak ada levelnya Kevin De Bruyne, nggak ada levelnya Van Dijk, ngerti nggak? Iya. Yang bener-bener world class, nggak punya Arsenal itu. paham gua. Mungkin nggak sih Arsenal sekarang lagi membentuk backbone Aduh, please deh, come on. untuk fase I heard this, enggak. Orang yang optimis kayak kalian berdua, ya mungkin proses, mungkin ini. Iya, iya. Pada saat Edu musim lalu bilang, gue percaya kepada PT ini karena mereka mengandalkan data dan gue percaya dengan data beli pemain. Udah selesai, case close. Itu pemain semua dibeli berdasarkan data. Ada yang works, ada yang enggak. Kalau lu bilang Declan Rice itu di timnas sama West Ham udah bagus. Iya. Havertz kan kelihatan bukan pemain jelek juga, cuma nilai terlalu mahal. Tapi kalau lu berdasarkan data, lu beli Lokonga, beli Tavares, beli tusuk gigi, mana data lu yang berhasil? Beli Kiwior, beli Pablo Mari, mana data lu yang berhasil? That's why akhirnya dilepas juga kan Iya, pelan-pelan. kan keluar duit dan waktu. Iya. Iya kan? Lu keluar duit dan waktu lu buang-buang. Makanya kalau lu ngerti bola, lu contoh paling bagus tuh Real Madrid tuh. Oke. Beli pemain luar biasa. Mahal tapi perform. Ya, tapi kan mereka juga butuh waktu untuk perform itu kan. Nggak butuh sebanyak. Iya. Butuh waktu perform. Ini Arsenal butuh waktu kagak perform. Kayak Chouameni, Kamavinga di awal kan juga lo kritik Iya, kan. butuh waktu Karena- setahun. Iya, Iya, mereka iya. tahun pertama Lah, ada kombinasi. Nketiah berapa tahun pergantian. lagi? Cedric berapa tahun lagi? Dia tuh memang pemain yang Itu yang harus dilepas sih. gua rasa akan di offload Iya, sama Iya, Arteta. kan buang waktu lagi. Artinya bench yang seharusnya lu keluar duit bisa memadai. Trossard 20 juta, oke, super sub. Martinelli dia di Arsenal berapa tahun? Dari 4 tahun? dari 5 akademi. tahun? Iya. Ya let's say 5 tahun. Baru tahun lalu doang main bagus. Tahun ini flop juga. Memang kualitasnya gitu. Tiap kali Martinelli kontrol bola, berantem dulu sama bola. Tapi kan Kenapa lu nggak beli Mitoma gitu loh? kasusnya kan gini Coach. Kayak tahun lalu ada Balogun sama Nketiah, dipilih satu buat dilepas. Karena memang Nggak, susah. dua-dua harus dilepas. Backupnya. Beli. Ya, mungkin dari finansial Arsenal belinya habis dibuat Declan Rice, beli di Havertz. Lu kalau jual Balogun, jual Nketiah, let's say 20 sama 30, 40. 35 Balogun. Lu bisa beli satu pemain yang value-nya 50, 60. At least lu dapat striker. Dan ada. Kalau scouting lu bagus. Iya. Kalau Ya, nggak pakai gua data. rasa ini jadi pertimbangan buat mereka musim depan sih. Maksudnya kan The ya, problem is mereka itu percaya data, Haryo. iya, the lacking yang paling jelas sekarang kan bomber kan. Ya. Maksudnya kalau Ya. kita bicara Ya bukan bomber doang, nah back kiri kagak punya loh. Beberapa ya emang. pergantiannya maksudnya Tomiyasu bisa main, Kiwior bisa Ya digeser tapi ke kan situ. nggak optimal, cuman bisa main aja, Tapi nggak back kiri Tapi yang selevel, paling urgent ya striker Coach. back tapi kiri kan selevel Robertson, nggak back kiri selevel Luke Shaw di zaman prime-nya, nggak punya kita. sejelek-jeleknya mereka tetap aja defense lo terbaik di Oh iya Premier League betul, lo. but terbukti not enough kan? Kalau Iya, lu mau jadi juara, you must punya ekstra. Iya, Nah betul. ekstra ini Arsenal nggak punya. Tapi kan tipis banget gitu loh. Kecuali lo ketinggalan jauh Next gitu. year Arsenal dapat 120 poin, City 121. Lihat aja. At least mereka terus bersaing. Maksudnya kan Klopp di era kejayaan dia 8 musim cuma sekali loh. Klopp 2 kali masuk final Champions League. Iya. Don't forget that. Nah, Arsenal kan baru masuk lagi nih Berapa Premier kali League. runner up juga Klopp. Iya, ini baru kali ini masuk lagi Premier League. Ya, perempat final. Champions League bisa sampai ke perempat final. Iya. Dari Iya. sebelumnya nggak pernah masuk. Iya. Sebelumnya Nah terus gara-gara apa nggak lolos fakta peraya itu yang mau dibeli juga. sebelumnya di Europa League mereka kalah sama Sporting Lisbon. Iya. Maksudnya ada progres yang Iya, dilakuin. gue setuju ada progres dan akan ada progres sementara City progresnya 2 langkah,
Liverpool kita nggak tahu juga seperti apa, bisa 2 langkah juga. Bisa. Arsenal progres 1 langkah. Tiap tahun bilang ya ada progres. Tiap tahun keluar 200 juta. Oh ya ada progres. Makan tuh progres. It's just not enough. Come on. Terus gimana musim depan Coach? Buang si anjing Arteta itulah. Edu sama Arteta itu fucked up. Bener-bener nggak kemana-mana dengan dua Kalau pelatih. bukan Arteta yang megang Arsenal ya nggak akan kayak gini. Belum Arsenal. tentu. Ya belum tentu juga. Betul. Jadi lu nggak bisa bilang pasti nggak juga. Ya enggak, maksudnya Iya. kan belum tentu juga. Belum tentu. Tapi Diganti at pelatih. least ambil pelatih yang bisa ngelihat pemain. Bukan Arteta doang by the way. Edu juga. Itu fucked up Edu itu. Ya gue rasa yang menjadi concern mereka musim depan pasti beli striker. Kalau menurut gue ya dari It's not enough. keharusan. Saka kalau cedera lu mau ganti siapa? Ya paling nggak satu-satu lah. Kan perlahan-lahan lo bisa rotate lah ini tim ini. Oke, sekarang gue tanya sama lu. Untuk jadi juara, siapa yang lu butuh? Striker apalagi? Iya backup kanan, Yang back kiri, Backup tengah, wing kiri. Terus apa lagi? Center back tengah. tengah juga. Cuman kalau midfield. Midfield terus. Udah 5 lu. kalau Berapa duitnya? Kalau priority Arsenal bisa utamanya lah. 200. Kalau lo lihat priority paling utama, ya menurut gua striker. Jelas. Karena Iya, mereka jelas. lacking itu. Maksudnya dengan tim seperti ini pun tanpa striker yang bagus, mereka sudah bisa berada di level ini. City pada saat nggak ada striker, Aguero 2 tahun cedera, juga cetak gol terbanyak kok. Quality nggak sih Coach? Emang kenapa City bisa beli? Kenapa City all of sudden bisa beli Doku? Arsenal beli Trossard. Ya, karena beli Havertz. Oke, gue ngerti poinnya juga. Pemain-pemain yang ada di City kan bukan main baru setahun langsung juara juga kan? Ederson, David Silva, company kan main 6 tahun, 7 tahun bareng gitu kan? Tapi pemain-pemainnya sudah regenerasinya smooth. Smooth. Sampai bener. mereka bisa Itu 6 bener kali banget dari poinnya. 7 Yes, tahun setuju tuh. juga. Dan- Kita fakta. Arsenal ini membereskan dari yang kacau banget Coach. Enggak membereskan, dia sendiri yang beli pemain Lo kacau. bukan kayak dulu zaman back Kolasinac, Chambers gitu-gitu kan? Itu tahun pertama. Iya, dirapiin kan Iya, pelan-pelan. dirapiin. Ini Nggak udah tahun gampang. keempat, my friend. Nggak gampang lah. Iya, tapi Nggak gampang. Kalau iya. di bawah Arteta nggak akan gampang juga. Tapi lompatan dari 2 tahun ke 2 tahun berikut tuh jauh banget. Iya, Arsenal itu. tuh di level yang menyulitkan City tuh tadinya nggak ada di pandangan gua gitu loh. Tapi bisa Arteta melakukan itu. Ya menyulitkan. Semua juga tiap tahun pasti ada tim yang menyulitkan. Hanya sekedar menyulitkan. Musim depan bakal title contender lagi nggak nih Arsenal? Ya title contender. Cuman ujung-ujungnya ya nyungsep juga. Bener, gue selama ada Edu sama Arteta, no hope untuk gue. Semoga gue salah. Tapi Udah-udahan sih. gue no hope. Lo Bener no sabar hope. nanti si Pep pensiun udah merajalela Gak Arsenal. ngaruh. Lihat aja. Pep pensiun ntar ada aja yang Nggak ada lah nongol. yang bisa You gitu. don't know. Lu pikir ini matematika apa? Kalau Yakin gua kalau Mas Haris Pep sendiri cabut. menilai Havertz sejak datang dari Chelsea gimana? Ya pertama kali datang kan dia ditaruh di tengah. Ternyata dia nggak works. Akhirnya dia menemukan lagi formasi di mana dia bisa works lebih ternyata di posisi itu. Dan dia ya tadi gue bilang di partai-partai yang dia harus mencetak gol dia bisa kontribusi itu berupa gol. Yang di mana Arsenal lacking bikin goals dia bisa ngeganjel itu untuk bisa menang cukup gede juga kan Arsenal beberapa pertandingan menang-menang gede 6-4-0, gitu. 4-0. Iya, beberapa kontribusinya dari Havertz. Jadi gua ngelihat pembelian yang ya mungkin kayak Nggak, lu nilai dari 38 pertandingan. Bukan 2-3 pertandingan di mana dia cetak gol. ya cukup menurut gua bukan pembelian jelek gitu, tapi bukan pembelian eksepsional juga. Kalau pembelian eksepsional Dengan 60 juta? the best buy ya si Declan Rice udah Dengan jelas 60 juta? Ya kalau harga kan susah gitu kan kalau bicara Kontribusi dia dengan 60 juta? kalau gua nge-value dia berapa harganya? Mungkin 35. Ya, exactly. Harganya dia segitu Ya, gitu. setuju. Cuman dia kontributnya ya udah cukup untuk bisa Arsenal ada di posisi Ya, ini. cukup semua itu cukup. Cukup runner up. Ngeselin ya? Gue mau manis aja deh yang gak ngeselin. Ya ini yang gak ngeselin tentunya jebretin pada mau nyemangatin kita Ya. biar gak lemas. Udah banyak banget yang nyawer Aldi. Nah, yang pertama dari Martin Rp50.000. Bang Odegaard. Bang Aldi posisi yang perlu diperkuat Arsenal musim depan. Striker, Tin. Gue sih perlu striker banget sama ya backupnya Bukayo Saka lah kelihatan banget semalam. Nah, backupnya Odegaard.
Ya perlu juga. banyak betul. Pemain kreatif perlu. Ya lu Exactly. ya lu berharap mereka nggak cedera lah, Iya. gitu kan. Nggak bisa lu berharap. Mas, gitu apalagi ya. Makanya gue bilang, Kita FFP juga kan. Kan banyak musim berlalu tanpa cedera. Kayak sekarang lu kan nggak ada cedera. iya kan? beruntung. Bisa Itu aja, kan? beruntungnya Lalu di situ. Iya, musim lalu Saliba Lu lihat cedera, berasa MU, banget. Chelsea, Liverpool. Tapi kan tetap aja segampang poin lu cedera. bagus musim lalu kan bisa sampai hari terakhir juga. Iya Maksudnya sih. bisa diakalin lah. Makanya kayak- Cederanya pemain tuh masih. Nanti kalau lu 3 pemain Rice, Odegaard sama Saka cedera, gue mau lihat. Ya gua rasa semua tim seperti itu. City kehilangan Rodri kan juga goyang pasti kan. Menang sih menang tapi goyang. Sama juga Arsenal juga mungkin goyang tapi bisa menang apa enggak. Itu kan yang penting. Outputnya apa gitu Iya. loh. Ya, jadi gitu Tin ya, buat gue sih striker dulu deh, karena paling urgent Coach. Bener dong striker, kelihatan lah kita nggak punya goal getter. Gue nggak bisa. Satu posisi, tadi Martin nanya satu posisi. 4 posisi urgent semua. 4. Gitu ya Tin, 4 Tin. Oke, next dari Insinyur Taufik Rp50.000. Insinyur. Arsenal gak bisa step up, jadi Ya. tolong Kardus diam aja. Nah, benar setuju gue. Selanjutnya dari Leonardo Gunawan Rp50.000. Salam you. Just Talk. Weh. Jika Arteta jadi mundur atau dipecat, siapa yang mampu meningkatkan level Arsenal menjadi juara IPL? Ya, Siapa Coach. aja lah, pokoknya yang penting 2 ini out lah. Sedesperate itu loh ya. Iya, udah 4 tahun men. 4 tahun gue stres lihat pelatih katro ini. Walaupun juga Ferguson dulu 4 tahun dulu juga sih nggak ngapa-ngapain di MU ya. Iya. Ya, abis itu baru, Ya. ya kan? Next dari Insinyur Taufik lagi Wih, thank you, Rp69.669. Mas Aryo, kenapa banyak banget rumor Pochet dipecat? Padahal progres tahun ini udah oke. Dengan beli pemain yang dimau baru bisa dinilai musim depan. Singkat saja Mas Aryo. Enggak sih, kayaknya nggak dipecat sih. Nggak dipecat ya? Nggak. Oke, gitu Nes. Oke, next dari Riko Rp50.000. Hola, menurut para pandit kalau pilihannya Gyökeres atau Sesko pilih mana buat Arsenal? Thank you. Gyökeres atau Sisco, Coach? Gak ada. Gue Osimhen, Vlahovic or nobody. Or stay with Nketiah. Enggak juga. stay with Harvard saja. Kalau Mas Aryo Gyökeres atau Benjamin Sesko? Sesko Timnas Sesko sih reguler, kalau gue. iya, Kalau Slovenia. Sesko. Ya tapi ya nggak tahu lagi kan by Iya. hasil yang dia tunjukin di musim kemarin. Hei, Pablo Vieira kan juga bagus. Iya. Tapi kan Pablo Vieira bagus. di musim sebelumnya, maksudnya ketika dibeli hasil Apa bagusnya? Fabio Vieira atau siapa nih? susu gigi Fabio Iya, Vieira. iya Pablo. Apa bagusnya Pablo Vieira? Enggak pernah gue lihat dia main bagus. di Porto. Oh di Porto. Iya. Jadi Maksudnya best ketika younger. datang Iya. itu dia bagus, Oh, tapi begitu kan masuk Premier dia League bisa bagus ngebuktiin banget. apa enggak Enggak. kayak gitu. Bagusnya juga level Portugal. Portugal itu liganya di bawah Belanda, tahu nggak lo? Separah itu. Eredivisie pun parah. Tetep aja nyulitin Arsenal 2 kali, ya kan? Ya Arsenalnya tolong. Next dari Lina Rp100.000. Gue setuju sama Koci, City yang lagi jelek klub lain susah. Next dari Amegami Rp50.000. Thank you. Ngakak nonton talk show Koci di Metro. Koci versus ex pelatih yang emosional. Beruntung dia ada dalam ranah TV. Kalau di YouTube udah dibantai itu. Nggak usah dibahas, nggak usah dibahas ya. Simpul sekali Coach. Iya. Gue orang yang sopan, nggak ada yang gue Iyalah. bantai. Iya. Nggak pernah ngomong kasar Coach mah. Nggak ada Oke. yang gue bantai. Next dari Johandi. Johandi. Dari Johandi Rp50.000. Edu dan Arteta mau incer striker malah sekelas Benjamin Sesko dan Gyökeres. Kalau nggak juara musim depan fix Arteta Edu kudu dipecat. Digantung bukan dipecat. 5 tahun buang-buang waktu gue. Dan terakhir dari Antoni Rp76.350. Anthony. Vanessa love Iya, love love you too. love. Thank you. Oke, kesimpulannya bahwa ya Arsenal tentu hasil ini akan membuat dua wajah ya bagi yang tim optimis tentu ya pengen musim depan tetap dengan Arteta dengan ya apa nih progres yang berjalan tapi tetap yang buat realistis kalau kata Koci ya udah it's a end buat Edu dan Arteta perlu ada penyegaran bukan dari segi pemain doang tapi dari segi manajemen gitu Koci ya. Ya. Oke, dan Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.